Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog channel AC Kebumen. Nah, di video kali ini saya akan membawakan sedikit trouble pada mesin atau mobil Chevrolet Captiva. Nah, di sini dengan trouble khususnya AC. Ketika dinyalakan AC ternyata cuma angin-angin doang yang keluar, terasa panas. Nah, setelah kita cek untuk tekanan freon, ternyata freonnya habis. Kita cek dulu, pasti di situ ada indikasi kebocoran ya. Nah, setelah kita cek, kita cek untuk kebocoran. Nah, ini udah kita press. Coba kita cek pada kompresor di situ. Kompresornya kering, tapi kita cek pakai air sabun manual kayak gitu. Nah, untuk kompresor kering aman. Coba kita menuju ke LPS nya di sini, Om. Nah, kita cabut, udah LPS nya kita cabut, tuh bisa dilihat. Sini LPS nya kering. LPS nya kering, kita kasih air sabun juga nggak kelihatan bocornya. Ini untuk pengecekan luar ya. Untuk pengecekan dalam evaporator itu harus membongkar dashboard. Jadi untuk pengecekan luar dulu kita. Terus di sini indikasi kebocoran pada ventil. Karena tadi kita lepas, di sini ventilnya banyak pat oli. Nah, jadi kita pas pertama kali kita buka ventil ini tekanan high press. Di sini tutupnya terindikasi ada kebocoran di seal. Apa itu ventil? Jadi nanti kita ganti ventil. Udah ketahuan rembesan satu. Terus kita cek ke ekspansi. Ekspansinya ada di tengah di situ, Bos. Coba Mas. Kelihatan gak di situ ekspansinya? Ternyata ekspansinya bocor. Nah, coba Mas. Nah, itu. Ekspansinya bocor. Untuk mobil Captiva ini sendiri rawan sekali terjadi kebocoran pada seal ekspansi di situ. Nah, jadi nanti solusinya kita buka ekspansi. Di situ ada bautnya, kita buka, nanti kita ganti seal. Oke. Untuk sementara trouble mobil ini yaitu terjadi kebocoran pada seal. Nah, nanti kita buang tekanan angin, kita ganti seal, nanti langkah selanjutnya kita cek ulang ya, cek ulang lagi. Barangkali ada yang bocor. Oke, kita buang angin, kita ganti seal dulu. Biasanya terjadi kebocoran pada seal itu ada beberapa penyebabnya ya. Salah satunya yaitu mungkin dari fan radiatornya sama fan AC-nya itu ada yang mati. Terus kalau bocornya di seal ekspansi bisa karena ekspansinya yang mampet ataupun ekspansinya banyak banget kapur. Nah, biasanya kalau Captiva ini terjadi ekspansinya itu berkapur, jadi sealnya bocor. Nah, terus ventilnya juga kita ganti karena tadi ada indikasi kebocoran pada seal. Itu namanya seal ventil R134. Kita ganti dua-duanya, tekanan low press sama high pressnya. Nah, terus seal ekspansi itu sendiri nanti kita coba lihat ya. Itu nanti penyebabnya juga bisa ketahuan. Atau dari karena ekspansinya itu yang mampet ataupun banyak banget kapur. Coba nanti kita bisa lihat. Untuk fan-nya ini tadi kita udah cek ya, fan-nya nyala, berarti bukan penyebab dari fan mati, karena fan-nya tadi nyala. Udah kita cek. Bisa mampet di jaringan, bisa juga karena usia dari seal ekspansinya itu sendiri. Nah, jadi sealnya bocor, minta diganti. Oke, jika ada pertanyaan dari video kali ini silahkan Anda komentarkan di kolom komentar bawah ya. Nanti kita sharing-sharing bareng di situ. Ada yang mau nambahin silahkan.
ya subscribe. Yuk kita subscribe channel ini biar terus berkembang, terus maju. Biar saya lebih semangat membawakan konten-konten kerusakan seputar AC mobil, segala jenis mobil. Kalau mobil apa aja di sini kita review, nanti kita kasih video buat Anda. Setelah kita lepas ekspansinya, kita cek, ternyata ekspansinya udah kapur ya, ngapur. Tuh bisa dilihat. Jadi karena silnya bocor, itu pengaruh dari kapur yang ada di lubang sil ekspansi. Bisa dilihat. Jadi kondisi silnya itu pada ngapur. Jadi terjadi bocor. Ini nanti solusinya kita yang pertama bisa kita ganti ekspansinya, terus bisa juga nanti ekspansinya kita bersihin, cuma kita ganti seal. Coba nanti kita bersihin dulu bisa apa enggak. Tapi kalau ekspansinya kita bersihin nanti ada luka di tempat seal kayak gini, kita terpaksa ganti ekspansi baru. Oke. Jadi untuk penyebab terjadinya kebocoran pada seal ekspansi itu karena biasanya bener ekspansinya itu berkapur. Ini terjadi sangat sering terjadi pada mobil Captiva, Chevrolet Captiva. Jadi kondisi ekspansi mobil Captiva ini ternyata banyak banget kapur. Nah, di sini kita coba lagi bersihin dulu. Kita lihat kondisi ekspansinya. Nanti ketika kita udah bersihin, udah kapurnya hilang, kita lihat kalau ada banyak kerak-keraknya atau udah pada berlubang, kita nggak pasang lagi ya, kita harus ganti ekspansi yang baru. Udah perampang. Iya, udah pada perampang biasa nih. Karena kalau terjadi keausan pada lubang sil ekspansi ya, ataupun pada bahasannya apa ya mas, pada itu ya berlubang ya, pada lubang perampang itu kalau kita ganti seal bisa mungkin kalau saat ini rapet ya, maksudnya nggak bocor, tapi untuk jangka panjangnya pasti di situ nanti ada rembesan-rembesan oli karena udah pada perampang. Coba nanti ini kita lihat dulu.
Intinya kalau ininya udah pada perampang, kita ganti yang baru. Nah, jadi untuk perbandingan antara ekspansi ini yang tadi orinya mobil ya, kita bisa lihat ketika kita udah buang kapurnya, ternyata hasilnya udah pada kropos. Di sini udah kropos. Ini udah pada kropos. Jadi nanti kalau kita masukin seal, otomatis untuk jangka yang panjang pasti di sini akan terjadi rembesan kembali, rembesan ulang. Nah, solusinya nanti kita ganti ekspansi yang baru. Nah, ini kalau ekspansi yang baru di sini halus ya, rata, nggak ada kerak, terus juga nggak ada lubang-lubang kecil. Nah, kalau ini kan udah pada kerak kanan kiri semua udah sama kayak gitu. Ini kelihatan banget. Jadi kalau dipasang seal, kemungkinan untuk saat ini nggak bocor, tapi untuk masa yang akan datang ya, untuk jangka panjangnya pasti di situ ada bocor lagi. Oke, kita ganti ekspansi yang baru. Nah, oke, kita udah ganti ekspansi yang baru, udah kepasang di situ, bisa dilihat. Di situ ekspansi baru. Kita lagi proses pengecekan ulang ya, nanti barangkali ada yang bocor di seal-seal yang lain ataupun seal yang tadi kita ganti. Jadi kita press ulang. Ini ekspansinya kita buang aja. Nah, nanti kita press sampai 200 PSI atau 215. Nah, setelah kita press, nanti kita biasa pakai air sabun. Nanti kalau ada yang bocor, dia akan merupus ya. Oke, coba kita ambil air sabunnya. Tadi yang kita ganti sealnya bocor apa enggak? Coba Om, situ Om. Sing jero rung, Mas. Oke. Untuk seal ekspansi aman, nggak ada bocor. Biasa pengecekan ulang, barangkali ada yang bocor di seal kompresor, selang. Kita lihat kondensornya. Kondensornya di sini kayaknya itu ya udah pernah ganti. Kayaknya kondisinya udah pernah ganti, masih masih kayak baru. Tuh bisa dilihat. Nggak ada oli juga, di sini kering, dipastikan nggak ada yang bocor. Oke, coba nanti kita tahan. Di sini kita udah press 215. Kita tahan, nanti kalau jarumnya turun berarti ada yang bocor. Kalau untuk jaringan luar di sini kita pastikan nggak ada yang bocor, soalnya kering, nggak ada oli. Cuma evaporator yang belum kita cek. Evaporator di sini kebetulan depan belakang double. Kalau menurut saya pribadi di sini kebocorannya hanya di seal ekspansi. Oke, nanti langkah selanjutnya kalau nggak ada yang bocor, kita pengisian freon sama oli. Kita tunggu saja. Ini alatnya kita udah setting juga. Oke, setelah kita pengecekan seal-sealnya, pengisian freon ternyata berhasil. Setelah kita starter mobil, ini AC kita nyalain. Belakang Om, nyalain Om. Ini kita pakai angin nomor 3 dulu ya, karena ini suasana panas, cuacanya panas. Terus belakang Om, belakang di situ belakang. Ini udah terasa dingin. Jadi kita udah isi freon. Oke,
Jika ada pertanyaan dari video kali ini, silahkan Anda komen. Semoga di video kali ini bermanfaat buat Anda yang menontonnya. Oke, kritik sarannya jangan lupa, kalau ada kritiknya monggo dikomentarkan di kolom komentar bawah. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton juga video-video sebelumnya. Terima kasih.